kembali lagi bersama saya Eli Yuliana dalam program Yuk Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama VCIC. VCIC adalah sebuah komunitas virtual yang tadinya diselenggarakan oleh Siamio Siamolek, sekarang diasuh oleh beberapa orang guru menjadi sebuah komunitas yang menjembatani teman-teman guru untuk melakukan kegiatan virtual seperti kita seperti ini. Baik, kita lanjutkan sama Bang Jen ya. Bang Jen, ketika menghadapi trauma healing atau melakukan trauma healing atau apa tadi hipnoprana ke seseorang yang mengalami kesulitan nih ceritanya nih. Nah, bagi Bang Jen sendiri apa sih kesulitan bagi setiap kali bertemu orang-orang yang ingin disembuhkan tuh Pak Jen? Yang penting adalah mereka terus terang dengan keadaan yang mereka alami gitu. Karena seorang terapis bisa tahu apabila dia bercerita tentang diri dia seperti apa, karena kita nyembuhkan berdasarkan akar masalah. Kalau akar masalah kita nggak temu itu agak lebih lama kita menyelesaikan masalah dia. Jadi kalau mereka mau terbuka apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, kemudian tubuh fisik yang mana mereka sakit, kemudian kejadian sebelumnya seperti apa sih sehingga menyebabkan mereka jadi begini. Nah, apabila mereka cerita dengan sebaik-baiknya, maka itu lebih mudah kita terapi, karena kita menemukan nama akar masalah. Kalau akar masalah nggak temu, maka terapinya lebih lama, biasanya begitu. Kalau kemarin Bang Jen, kita flashback dulu ya. Kasus yang menimpa salah seorang siswa SMP yang pembulian itu ya, si adik kita Audrey. Nah, dia lebih memilih Bang Jen daripada apa namanya terapi atau orang yang ditunjuk oleh sebuah institusi khusus untuk penanganan masalah tersebut. Nah, menurut Bang Jen yang kayak gini nih gimana Bang Jen korban yang seperti ini gitu? Kok bisa, kan tadinya kan nggak kenal Bang Jen gitu kan? Nah gini, sama kita sebagai guru pun sama. Kita selalu menyamakan persepsi dengan klien kita. Jangan kita seolah lebih tahu, lebih pintar masalah mereka. Kita nggak tahu. Bagi kita menjiwai dia dulu, empati kepada keadaan dia. Kita empati, benar-benar kita empati. Kemudian empati akan balik kepada kita kan. Nah, kalau kita empati, maka semua akan lebih mudah. Nah, kalau kita sih kalau di pernah ada bahasa-bahasa sugesti kita juga sih, ada kata-kata sugesti kita yang mau dia lebih terbuka. Jadi kalau pernah tuh belajar gimana bahasa sugesti kita, nembus bawah sadar dia kan gitu kan. Kedua, energi yang kita miliki. Tapi semua klien saya itu pasti senang sama saya. Senang apa? Karena ya energi yang saya miliki itu baik buat dia. Karena energi gini, pernah nggak Mbak Eli ketemu orang kayak nggak nyaman nih ngobrol? Pernah dong pasti kan? Pernah. Kayak nyaman ngobrol. Karena saat kita temu itu ada energi namanya. Nah, energi itu kadang-kadang ketutup. Energi itu yang paling benar kan? Tutup dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Lihat tampilannya bagus, omong bagus, kayak kita ketipu. Padahal kita nggak nyaman. Tapi kita lihat, ngomongnya luar biasa, tampilannya hebat, pakai mobil. Padahal dia mau nipu tuh, pas kita nggak nyaman. Kita karena dia pandai pakai visual kita, kayak kita kejebak gitu. Jadi kita harus pertama adalah jadi nih, kita masuk ke jiwa klien kita, ke jiwa dia, kesusahan dia, turut dalam itu. Kemudian dia akan mudah nyamain. Nah, kalau itu belajar bukan penyamaan itu macam-macam. Pertama bahasa kita samakan. Misalnya bahasanya lebih banyak kata kerja apa nih? Saya rasa. Saya akan mulai pakai kata rasa, karena ada manusia tuh di cara bertindak itu ada masalah di otak kan, ada otak kiri, otak kanan, otak tengah lah gitu. Nah, kita akan memahami ini lebih dominan kiri atau kanan atau ke tengah, karena cara bicara dia perilakunya berbeda. Nah, kita harus nyamakan. Kalau klien duduk, kita duduk. Klien berdiri, kita berdiri. Nggak boleh kita duduk di berdiri, karena dia nggak nyaman. Nggak nyaman lah. Nah, setelah kita bikin dia nyaman, sudah nyaman, karakter dia, maka dia akan nyaman bercerita. Sehingga ke Audrey itu sampai dia kan telepon, pokoknya Om Jen aja kan, Om Jen. Nah, dia nggak nyaman, karena nyaman kan. Kalau dia nyaman kan ya sama. Sang guru pun mengajarkan ke siswa harus bikin awal itu nyaman dulu. Saat dia nyaman, mudah kita sampaikan materi kita, sehingga dia nggak mudah ngantuk, nggak mudah stres. Tapi kalau kita di awal dengan tegang-tegang, nggak pernah masuk tuh apapun kita ngomong baik sekalipun nggak akan pernah masuk ke pikiran bawah sadarnya. Karena bawah sadar itu penting. Karena dia tegang, tidak akan nempel di bawah sadar. Nah, untuk temu bawah sadar ini harus orang tuh relax.
santai, nyaman. Jadi bikin dia nyaman, bikin dia relax, baru nyampaikan materi kita. Sampai dia tegang, sama stres kan apa gitu mau healing, stres semua. Tapi saya bikin gimana dia relax, gimana dia nggak perlu tegang lah gitu kan. Nah, saya relax, santai, semua nyaman, jadi mudah kita berinteraksi, kita bicara sama dia gitu lah. Jadi harus kita menyamakan bahasa kita, bahasa tubuh kita, bahasa verbal dan verbal kita harus samakan dulu, termasuk empati kita. Empati itu energi kita. Iya. Saat dia sedih, kita sedih. Energi kan energi kelihatan itu kan. Dia sedih ya kita turut model sedih. Saat orang gembira kita gembira gitu. Karena di Sumatera Healing saya inginkan sampai masuk saya sedih semua. Tapi saya tuh kayak terapi, mereka ketawa-tawa, senang. Karena apapun yang saya bicara itu masuk ke bawah sadar dia. Karena menghilangkan semua trauma ya. Iya. Akhirnya dia balik, wih. Karena kita mengubah persepsi yang lama menjadi persepsi yang baru. Nah, kalau kamu pikiran lagi, dia pikiran kita ada namanya peta pikiran. Banyak orang nggak tahu itu peta pikiran. Pikiran ada mind mapping kan, peta pikiran. Kita harus tahu peta pikiran dia. Gini, jangan kesebaliknya masalah pilkada misalnya. Si A ini ngomong Jokowi, si B ngomong Prabowo. Tidak akan pernah temu karena petanya beda. Peta itu dari mana? Peta itu karena apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang dirasakannya. Itulah peta dia. Kalau peta kita beda, bagaimana masuk? Nah, setiap klien siapa pun kita masuk peta dia dulu nih, nyamakan peta dia. Kalau peta kita sama, masukkan malah kita. Kalau peta sesat, kalau peta kita tidak sama, tidak bisa. Kita harus nyamakan peta kita dulu, buat lebih mudah gitu. Karena sehingga jadi orang diskusi berdebat itu karena peta dia beda. Kalau peta beda gimana nyambung? Tidak pernah nyambung. Karena peta itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Dilihat itu kan nonton pengalaman dia. Persepsi dua, petanya cuma itu. Ini petanya banyak. Oh, saya banyak belajar kan, peta saya di luas karena banyak apa yang saya improve banyak kan. Jadi mudah menerima orang, mudah memahami orang. Karena saya banyak, ini tuh mesti belajar kan, banyak memahami orang. Karena banyak belajar. Jadi kita memahami peta dia ini. Peta seperti apa sih? Nah, peta inilah supaya kita masuk sama petanya ini. Nah, kita ngomong jauh, petanya beda, tak nyambung. Sama aja ke siswa kan, kita ngomong yang jauh, siswa petanya masih Pontianak, itu ngomong Jakarta. Apa Pak Jakarta? Petanya beda. Jadi mau kita masuk ke peta itu, kalau kita masuk peta kita kan, kita punya peta luas, dia yang punya kecil, kita masukin dulu, dia nyaman, baru kita pelan-pelan tarik dia masuk ke peta kita. Ini gimana kita tahu tentang kita? Kalau kita tidak duluan deketin dia, mengerti tentang siswa ini, mengerti tentang klien ini. Kalau udah tahu tentang klien ini seperti apa, karakter seperti apa, mudah kita selamin. Karena order itu saya tahu banget karakter dia, karena orangnya perasa. Jadi karakternya tipe ini nih, siswa ini. Nah, dia lebih banyak peta ini. Artinya kita mudah memahami, satukan kita bahasa kita semua. Akhirnya ya dia akan mudah untuk. Akhirnya Audrey sekarang kan juara ranking pertama kan sekolahnya. Trauma dia luar biasa traumanya tuh. Iya, gitu. apalagi sampai ke publik nasional ya Pak ya? Iya, viral saat itu viral kan? ya, sampai para artis datang saat semua itu, gitu. sebagai terapis KPPAD, saya pun melakukan terapi juga, konseling juga kepada 5 yang terlibat di situ lah. Di Soto banget ceritanya itu, karena ya, saya semua pun, karena dianggap semua ini dalam perlindungan negara. Benar atau salah, dia tetap ya, karena masih usia dalam perlindungan negara. Usia anak-anak. Ya, karena mereka pun yang pelaku pun trauma juga karena netizen kan. Nah itu kebalikan pesan diri ya, karena nggak takut keluar. Nah itu kan kita harus ada konseling juga mereka kan. Jadi KPD ya kita netral aja gitu lah. Itu kalau bisa memutuskan salah benar kan pengadilan kan gitu. Berarti tadi kalau saya ngambil kesimpulan dari kasusnya adik kita itu, kalau kita masukkan ke dalam proses pembelajaran, mungkin juga ada teman-teman atau anak didik kita yang diperlakukan sama oleh guru, baik guru, baik temannya gitu kan. Berarti kita sebagai guru kan harus menguasai itu juga ya Bang, sebelum kita minta ke pihak lain untuk melakukannya. Kalau ngomong gini nih, dalam belajar, ngomong karena saya belajar tadi kan, belajar itu ada menggunakan modalitas. Modalitas ada 3 nih, kita bilang kan, visualisasi, auditory, dan kinetik. Visualisasi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Nah, di dalam ada proses belajar, ada siswa tuh mungkin dia duduk gini nih kan, kayak model tidur gitu. Ya, tidur. Nah, banyak menggunakan dia tidak mendengar, tidak memperhatikan gurunya.
kamu tidur. Nah, belum tentu. Karena siswa itu mungkin lebih modalitasnya lebih banyak menggunakan auditory, sehingga dia lebih banyak mendengar dibanding dia visual. Tapi cara belajar hebat adalah siswa ini harus menggunakan apa yang visual dia, apa yang dengaran, dan apa dia nikmatin, maka 100% masuk. Kalau dia cuma mendengar doang, ya cuma 30%, 40%. Apabila, jadi kalau jadi siswa hebat, dia harus melakukan ya visual, dia melihat, kemudian dia nikmati rasakan, dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Apa yang jadi kalau 3 itu digunakan modalitas, maka siswa pun ngajar. Nah, guru pun harus juga gitu. Dia harus menguasai gimana mau masuk modalitas anak-anak itu gitu lah. Karena pelajaran itu harus visualnya bagus tak nih? Cara visual. Karena ada anak-anak itu yang dominan visual, ada dominan auditory, ada dominan kinestetik rasa. Menyenangkan nggak? Anak itu tipe rasa. Oh nggak menyenangkan. Akhirnya suka guru ini mempertikan nggak nyenang, nggak nyaman dengan itu. Jadi, nah apalagi belahan otak, ada otak kiri, ada otak kanan kan. Kiri itu dia detail, analisa, logika. Otak kanan kan kreativitas. Otak tengah kan dua-duanya kan mensimbangkan itu. Nah beda. Pelajaran tuh beda-beda semua. Banyak orang pelajaran yang kanan pun lari kiri, akhirnya tegang. Yang kiri itu lebih banyak tegang, analisa, logika, terdata, terplanning, semua terdata. Nah kanan enggak santai. Ada siswa kita mungkin dia enggak disiplin, kurang disiplin, karena dia lebih dominan kanan. Emang Tuhan ngasih begitu. Mungkin letak baju saya enak-enak suka pindah-pindah. Emang anak itu kinetik. Sini itu yang semua pohon pindah-pindah. Jangan salah, emang dia tipe Tuhan tuh ngasih begitu. Cuman sebagai guru tuh yang mengarahkan dia supaya dia tertib aja. Ada bahasa sugestinya tuh, melihat tanda-tanda itu menggunakan bahasa sugesti kita, sehingga dia nurut dengan gurunya kan gitu. Sehingga dalam proses belajar itu nyaman, dan guru pun anaknya pun dapatnya bisa 100% gitu. Jadi gunakan modalitas itu, visual, auditory, dan kinestetik. Jadi bahasa guru pun anak-anak perhatikan itu untuk anak-anak visual. Saya kata visual, bawah sadar itu langsung dia memperhatikan. Dengarkan kata ibu ya. Nah anak-anak yang auditory langsung mendengarkan tuh, dan tembus langsung. Dia langsung terkonek tuh. Jadi kalau punya anak, misalnya anak auditory, ngomong ada kata-kata dengarkan. Kalau anak visual perhatikan mama ya. Beda kalau anak auditory kita ngomong perhatikan ya, nggak dengarnya. Dia bukan tipe saya itu. Karena tipe auditory nih. Kemudian kita ngomong perhatikan dan mama. Dia nggak cuek, karena nggak akan didengar. Nah, dia anak visual, kita ngomong dengarkan mama ya. Ada tipe visual, nggak akan tembus tuh pikiran bawah sadarnya, dan nggak akan ini. Nah, kemudian dia kinestetik, tipenya tipe rasa kan. Atau tipe anak tipe rasa ya dia senang dibelai, suasana nyaman, disentuh, dipeluk. Beda pertanganan anak-anak itu, tiga-tiga itu beda. Tapi untuk proses belajar harus menguasai melihat visual, auditory, dan kinestetik. Tapi dalam mengajar harus lihat masing-masing tipe siswanya, sehingga siswa itu mudah menurut apa yang kita sampaikan, sehingga dia enjoy gitu. Apa yang kita sampaikan lebih mudah enjoy gitu loh. Ya, masalah pertama mungkin Bang Jan, kalau di pendidikan ini ya, Bapak Ibu guru yang ada di luar sana, kita kadang lebih suka menjudge. Semua satu kelas itu dianggap sama. Jadi ketika kita masuk ke kelas, lalu ada siswa beberapa yang ini, ya kan? Biasanya gini Bang Jan, kok pengalaman saya, siswa nggak bisa duduk diam nih, dia suka berjalan. Berarti kan di situ dia tidak mau mendengar sebenarnya. Berjalan bukan. Kalau tapi melihat iya. Berarti tipe kinestetik. Kinestetik. Bergerak move on. Ada tipe bergerak kan? Emang tipe dia seperti itu tuh. Tipe kadang udah main pen tuh enggak berhenti, megang pen, tutup lah, pokoknya tanpa bergerak. Karena tipe kinestetik itu bergerak. Kalau dia enggak pindah-pindah duduk, atau tangannya bergerak, atau kakinya entak lah, pokoknya dia sudah bergerak aja. Karena memang tipe dia begitu. Selama dia tidak mengganggu kelas, enggak masalah bagi saya sih. Selama dia tidak mengganggu kelas, kecuali mengganggu kelas, maka gunakan bahasa kinestetik juga. Karena dia tipe rasa, banyak tipe rasa ya, dengan bahasa pendekatan panggil, nggak bisa suruh kelas sudah negur kan, dengan bahasa yang menggunakan bahasa sugesti juga sebenarnya. Karena masing-masing anak tuh beda, belum tentu kita sama dengan dia. Untuk itu kita samakan dulu. Contoh sederhana, contoh gini, pengen tahu nggak namanya? Kita ikut dulu, akhirnya Mbak Eli bisa ikut saya nggak?
Itu gimana ceritanya? Contoh. Ya, coba. Kita berdiri sini ya. Ya. Nah, di sini. Berdiri sini, baik. Oh, saya suruh berdiri, Ya. baik. Letak aja. Letak satu dulu. Contoh. Ini di anu dulu. Ya. Ya, kita mulai cermin. Saya ikuti dulu kan gaya anak itu coba Mbak Eli cermin gini deh. Begini. Gini ya. Saya cermin. Ya. Saya ikut Mbak Eli dong. Ya. Putar ya? Putar. Ya. Terus. Ya. Mbak Eli ikut saya nggak? Iya, ngikut. Ya. Kunci Harusnya aku. terbalik ya. Balik kan, jadi saya ikut dulu. Oke, saya ubah. Mbak Eli akan ikut saya. Oh, baik, berarti Ikuti dia dulu, bahasa dia, apa dia, bahwa kita mengubah gaya kita, dia akan ikut tanpa dia sadar. berarti ibaratkan kalau saya guru tadi, Bang Jan siswa, ngikut saya dulu. Ya, saya siswa nih, saya guru. Iya. Saya ikutin dulu gaya dia apa. Gaya siswanya. Iya, kemudian pelan-pelan saya ubah. Dia akan mengubah gaya seperti itu. Di bawah sadarnya. Jadi empati dulu. Kita empati, dekatin pelan-pelan, baru kita keluar dari daerah itu, biar dia ikut ke kita, maka dia ikut. Tapi kalau kita, kamu gini, kita udah menjas kan, nggak boleh. Nah, kesalahan guru pun gini juga, kamu tuh jangan tidur. Kata jangan dipikir bawah sadar itu tidak pernah dibaca, artinya tidurlah. Kamu jangan tidur di kelas, kamu jangan merokok, kan? Itu antamanya tidurlah. Merokoklah, karena jangan itu di bawah sadar tidak pernah dibaca. Jadi gunakan bahasa yang negatif, jangan, tidak itu atau akan itu diubah dengan bahasa positif. Ya, berarti benar kata beberapa orang mengatakan bahwa ketika kita ingin memberitahu kepada anak atau siswa kita dengan kata larangan, itu baiknya diganti di Kata ujungnya positif. dengan Itu kata positif. yang positif. Boleh kata ya? jangan, tapi ada kelindahan. Tetapi kamu jangan merokok karena boleh, tidak boleh potong. Lebih baik sih kamu jangan malas, jadi rajinlah. Positif. Maka ada kata positifnya, rajin. Jangan pakai bahasa-bahasa yang negatif. Baik. Karena bahasa negatif itu berulang-ulang. Kesalahan guru juga adalah orang tua suka membingkai muridnya. Nah, anak tuh, kamu nih mam, kamu nih bodoh, membingkai itu, kamu tuh nakal sekali ya, kamu bodoh, bodohnya bodoh balik, nakal, kamu nakal ya, mama bilang kamu tuh malas mandi, kita berarti kita membingkai anak itu seperti bingkai, seperti itu. Saat kita membingkai anak itu bodoh, jangan jadi bodoh, apalagi dilakukan berulang-ulang. Tadi nih, bawa sadar, berulang-ulang kata hal sama itu menjadi persepsi dia. Oh saya bodoh, oh saya malas, maka dia jadi pemalas. Karena kita sudah membingkai anak itu atau siswa kita seperti kita ucapkan. Karena ucapin doa kan, nama doa, karena kita membingkai dia. Nggak keluar tuh, gitu bohong. Kamu dia bodoh, kamu tuh malah bahasa negatif. Kenapa kita nggak bilang, hei kamu tuh pintar sekali, walaupun dengan kesalahan, kamu hebat. Salah 9 kali pun, kamu hebat, masih perlu perjuangan belajarnya. Ya bahasa positif, semangat, jangan kamu memang bodoh. Ya mudah itu kalau tak bisa, bodoh kalau kita bodoh akan jadi bodoh. Nah, kemudian bagaimana ada siswa nakal tadi kan? Nah kita boleh bercerita gitu di kelas, ada nakal sekali kan nggak boleh dibilang, sekali ini nakal semua. Itu udah bahasa bawah sadar, itu general namanya. General itu nggak baik. Banyak balas itu pakai general, namanya ada bahasa tuh itu ada delesi, penghapusan data, ada delesi kan, ada delete, ada delesi itu penyamaran, delete itu penghapusan, ada general, bahasa kita general. Nah general itu kan nggak semua orang yang melakukan nakal, kan nggak semuanya. Nah kalau ada cuma satu, maka kita boleh bercerita foto nakal atau dia pembohongan, boleh bercerita gini, ibu tuh tadi mana mimpi loh, ada anak yang nakal, kita menoleh dia, si anak nakal ini, kemudian dia bla 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 pandai kita bercerita, kita jadi orang hebat, rajin, kita lihat dia. Jadi apa yang orang si A yang nakal kita bercerita itu noleh dia tuh, udah baik sekarang, lagi dia jadi hebat sekarang, dilihat lagi si A ini. Nah, itu udah masuk bawah sadar itu, dia akan terasa, dia akan mengubah gitu. Berarti merubah nanti itu menjadi apa Pak? Seperti tema kita nih. Iya. Rahasia belajar hebat itu ya. Iya. Berarti
saran Bapak, saran Bang Jen nih ceritanya untuk seorang guru ketika pertama kali masuk ke dalam kelas untuk satu hari itu. Harian. Pertama masuk ya Bang? Pertama masuk nih kan. Pertama saya bilang pasti itu berdoa lah ya. Berdoa. Nah, berdoa itu harus dengan kondisi nyaman. Kalau semua duduk semua. Harus nih bahasa tubuh kita sama semuanya. Jangan dia duduk semua, kita berdiri. Kita sama-sama duduk. Doa sama-sama doa. Kita harus menyamakan bahasa kita harus sama. Menenangkan dengan kalau dia berdiri ya kita berdiri. Karena kita duduk ya semua duduk. Kemudian ingatlah, mereka ini tipe-tipe ada visual, ada auditory, ada kinetik. Nah, tampilan bahan pembelajaran kita, visualnya harus menarik. Jangan tidak menarik. Visual tampilan doang, tampilan kita tuh harus betul-betul visual, bikin nyaman gitu kan ya. Karena berarti tampilan gurunya juga ya? Guru harus bagus. Rapi gitu ya. Nah, guru pun ada tipe-tipe kan. Guru tiga, ada tipe visual, ada teori, ada kinetik. Nah, seperti apa sih kita tahu ini visual? Pengen tahu dong. Siswanya auditory, pengen tahu dong, ini tipe visual, auditory atau kinetik. Ya, pengen tahu kan? Nah, kalau dia tipe visual, biasanya dia suka SMS dibanding nelpon. WA, ya kan? Nah, biasanya pakaiannya lebih rapi. Bahasanya lebih kencang. Dan dia melihat lebih ke atas, suka nggak atas. Nah, kalau auditory, biasanya dia tipe, kemudian kalau visual tuh suka mengatakan kata-kata predikat tuh lihat, perhatikan bahasa-bahasa predikatnya apa yang di visual. Indah, cantik, indah itu dia tipe visual tuh anaknya. Maka bahasa itu ikut dia. Indah, cantik. Nah, itu bahasa-bahasa visual ikut sama bahasanya. Nah, kemudian kalau dia tipe auditory apa? Pasti dia suka nelpon dibanding dia nulis SMS, WA, suka nelpon. Ya kan? Orangnya pasti suka apa? Nah, dia biasanya ngomong pun datar, enggak terlalu tinggi, datar aja dia. Tapi kalau kinetik beda, itu pakai rasa. Nah, auditory dia suka kata-kata keluar mulutnya, predikat tuh kata-katanya mudah dengar, merdu, ngalur, dengarkan. Itu bahasa-bahasa predikat hubungan dengan auditory dia. Nah, kalau siswa kinetik biasanya pakaian itu acak-acakannya, dia enggak peduli dengan tampilan. Enggak begitu peduli. Nah, anak ini kadang ngomong saya rasa, nah kalau dia